Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Super Kemla Roybani Fida serta Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemla Roybani Fida serta jajaran para pengurus yang saya hormati serta Mbak Rifki selaku Menteri PTI Imajinati yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu dan doa yang terbaik untuk mereka. Saya Hawa Mitanawa dari kelas 10 MA Super Kemla Roybani Fida akan mempresentasikan tentang Kitab Sulam Taufik. Dan di kali ini guys, di Kitab Sulam Taufik kali ini kita akan membahas tentang hak-hak menafkahi atau kewajiban menafkahi dan kewajiban hati. Jadi yang pertama yang kita bahas itu tentang kewajiban dan hak menafkahi. Jadi yang pertama adalah kewajiban hak bagi orang kaya kepada keluarganya. Kayak misalnya leluhurnya atau keturunannya. Yang pertama kita bahas adalah menafkahi ke leluhurnya. Kayak misalnya kita menafkahi ke ayah, kakek atau ke atasnya. Kita menafkahi seperti itu kalau menafkahi leluhur. Dan yang kedua itu ada menafkahi keturunannya. Menafkahi keturunannya itu adalah menafkahi yang menurun ke bawah, kayak misalnya ke anak, cucu, dan ke bawah intinya, dan yang lainnya ke bawah. Dan yang kedua itu adalah menafkahi kepada hewan ternak atau peliharaan kita. Yang pertama itu adalah tidak boleh memukul tanpa hak. Jadi kayak misalnya kita mempunyai hewan kucing atau hewan peliharaan itu tidak boleh seenaknya dengan dipukul, atau kalau misalnya kita melampiaskan kepada mereka itu tidak boleh. Terus yang kedua itu tidak membebani mereka, kayak misalnya kita memelihara kuda malah membebani mereka, kayak misalnya dibuat delman atau yang lainnya. Terus yang ketiga itu adalah wajib menghidupi mereka. Jadi kita tuh kalau misalnya memelihara hewan juga harus wajib kayak mengasih makan, kandang, merawatnya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah menyayangi. Kita harus menyayangi hewan itu. Kita harus menyayangi, mengasihi, ya kayak udah dipelihara ya berarti kan emang itu adalah kewajiban kita seperti itu. Dan yang terakhir di cabang terakhir itu ada kewajiban hati. Kewajiban hati di sini ada empat ranting. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah itu emang harus semua hati harus mempunyai rasa iman kepada Allah karena kita emang orang Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi kita di hati itu harus mempunyai kewajiban ikhlas, kayak misalnya kita melakukan sesuatu apapun itu harus dengan ikhlas biar berujungnya juga baik, biar juga mendapatkan memperoleh pahala. Terus yang ketiga itu adalah tawakal, berserah diri. Di hati kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Kayak misalnya ada apa-apa atau ada kena musibah atau mendapatkan nikmat atau apa, kita tetap harus berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir adalah harus sabar. Sabar itu adalah kunci segalanya. Kalau misalnya orang sudah di hatinya sabar, itu bisa segalanya. Kayak misalnya hafalin Quran, kalau sabar juga bisa. Kalau misalnya bekerja, kalau sabar juga bisa dapat uang. Pokoknya sabar itu adalah kunci segalanya. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.